Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Cahyo, NPM 1904290054. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membudidayakan tanaman kelapa. Di sini saya akan memberitahu tugas saya untuk menyelesaikan matkul penyuluhan pertanian. Nah, di sini saya akan memberi pembahasan sedikit mengenai tanaman kelapa. Nah, di sini saya akan menunjukkan tanaman yang saya akan jelaskan itu varietasnya pandan wangi. Nah, kelapa varietas pandan wangi ini merupakan kelapa salah satu kelapa yang eksotik dengan karakter spesifik pada buahnya, di mana ciri-ciri kelapa ini memiliki harum seperti pandan, makanya disebut juga kelapa pandan wangi. Aroma dan daging buahnya itu terasa manis, itu termasuk ciri-cirinya, dan aroma khasnya itu ya aroma seperti pandan. Nah, kelapa pandan ini pertama kali datang ke Nusantara, kemudian ke Indonesia ini berasal dari pertama itu dari Thailand dengan nama aromatic Amhons coconuts. Kegunaan dari kelapa itu tersendiri bisa digunakan dari daunnya, daging buahnya, air, batang, dan bunganya. Nah, kalau dari daunnya biasanya digunakan oleh masyarakat untuk membungkus dianyam dan untuk membungkus sesuatu seperti ketupat atau keranjang buah. Daging buahnya tersendiri digunakan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan buatan sayur untuk masak-masakan seperti itu. Nah, sedangkan air pada kelapa mengandung ion yang biasanya digunakan sebagai minuman penyegar. Sedangkan batang dari pohon kelapa ini itu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan papan dan kabut-kabut rumah lainnya. Sedangkan bunga pohon kelapa ini bisa diproses ataupun diambil niranya sebagai obat ataupun zat yang keluar pada bunga tersebut, cairan yang berasa manis. Di sini saya akan topik yang saya bahas yang menjuru pada penyuluhan pertanian, khusus untuk topik saya ini yaitu pada kelapa yang bisa digunakan, yang memiliki nilai guna maupun tambah untuk kelapa ini, yaitu serabut kelapa. Kenapa? Serabut kelapa ini bisa dikembangkan menjadi beragam produk. Nah, antara lainnya kokopet, kokofrir, kokomes, atau pembuatan bahan baku industri seperti pot, kompos, kering, dan sebagainya. Kalau hanya difokuskan dalam pengolahan buah kelapa sawit ini seperti dagingnya, menyebabkan harga kelapa ini akan menjulang tinggi, padahal merupakan pendapatan lain yang rendah bisa didapat dari kelapa ini, seperti yang berasal dari serabut kelapa. Pertama saya akan menjelaskan tentang kokopet. Kokopet ini adalah media tanam organik yang berbahan dasar dari
serabut kelapa. Jadi kokopet ini mempunyai kemampuan daya serap yang sangat tinggi, lebih tinggi dari dibandingkan dari tanah. Jadi bahan kokopet ini ataupun media tanam ini bisa digunakan sebagai media tanam karena dapat menyerap air dengan baik. Kalau sudah menyerap air dengan baik, dia akan menjaga kelembapan yang untuk media tanam tersebut dalam menanam tanaman yang dibuat di dalam media tanam tersebut. Yang kedua itu ada cocoa fiber, yang dimana cocoa fiber ini proses serat dari serabut kelapa tersebut yang melakukan proses pembentukan serabut untuk berguna sebagai, biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kursi dan sebagainya. Biasanya dia berwarna coklat. Yang sebagai apalagi serat ini bisa digunakan ataupun dibuat sebagai sapu. Sapu di sini terbuat dari cocoa fiber ini, yaitu sapu yang berguna sebagai pembersih lantai untuk menyapu. Keunggulan dari cocoa fiber ini dia sangat lembut, jadi ketika dibuat sebagai sapu dia sangat lembut dibandingkan serabut yang berasal dari tanaman aren yang biasanya digunakan sebagai sapu hijau. Yang ketiga itu ada kokomes. Kokomes ini tadi serabut tadi dianyam sehingga membentuk jaring ataupun karung. Biasanya digunakan, yang sering kita lihat itu seperti karung. Biasanya karung ini digunakan untuk menjaga keutuhan barang agar tidak terkena sama benda-benda lain. Biasanya kacang tanah yang biasanya dikurung di dalam karung seperti ini, karung yang dibuat dari serabut kelapa. Nah, inilah merupakan produk cocoa fiber, sapu yang terbuat dari serat, lebih lembut dibandingkan serabut aren. Nah, oleh sebab itu penyuluhan yang saya pilih di sini kelapa itu produk dari cocoa fiber ini, yaitu sapu. Karena dengan produk seperti ini kita bisa dapat nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi dalam memanfaatkan tanaman kelapa tersebut bukan hanya dari daging buahnya, baru itu batangnya, daunnya, bahkan serabut kelapanya yang biasanya dibuang oleh masyarakat ataupun diabaikan begitu saja, padahal memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bukan hanya itu saja, dengan tadi seperti media tanam yang berasal dari serabut kelapa ini itu sangat berguna untuk media tanaman khususnya kayak tanaman hidroponik, karena tanaman yang ditanam di media tanam yang berasal dari serabut kelapa ini dia akan terjaga kelembabannya. Jadi oleh sebab itu tanaman yang ditanam di media serabut kelapa ini akan tumbuh dengan baik. Nah, itulah penyuluhan yang saya menyampaikan kepada masyarakat, di mana bukan hanya
tanaman kelapa itu bukan hanya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan masakan aja, melainkan bahkan serabut kelapanya yang biasanya diabaikan oleh masyarakat itu bisa memiliki nilai ekonomi, seperti dalam pembuatan sapu ini. Karena saya melihat ada sebuah media sosial yaitu IG, cara pembuatan sapunya pun bukan rumit, dia sangat mudah. Ini saja kita sebagai masyarakat kurang mengerti bahwasannya serabut kelapa itu bisa memiliki nilai ekonomi dan nilai guna yang banyak. Sekianlah tugas dari penyuluhan saya menyampaikan bahwa tanaman kelapa itu memiliki nilai guna, dan bahkan ada orang bilang tanaman kelapa itu memiliki kegunaan yang sangat banyak, dari batang, daun, buah, ujung buahnya, air, pokoknya serba guna. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan tanaman rempah, baik tanaman perkebunannya, ini perlu dibudidayakan. Karena walaupun di tanah kita ini, khususnya di Sumatera Utara yang saya tinggal ini, itu mestinya bisa menyaingi tanaman kelapa sawit ya, kalau bisa diubah perkebunan kelapa sawit menjadi kebunan kelapa. Ini kelapa varietas Pandanwangi, karena banyak khususnya di Sumatera Utara ini, karena banyak kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai varietas kelapa. Saya melihat satu jurnal yang menyatakan ataupun bahwasannya kelapa di Sumatera Utara ini banyak varietas Pandanwangi ini. Oleh sebab itu saya memilih penyuluhan saya ini mengenai kelapa Pandanwangi ini. Sekianlah dari pembahasan saya mengenai kelapa varietas Pandanwangi. Jika ada salah ataupun pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.